sebenarnya kan soal moderasi itu kan hanya soal terminologi sebenarnya. Bahwa dia sebagai sebuah jalan tengah untuk menjembatani antara ideologi jangan sampai terlalu ke kanan, ancaman ideologi transnasional itu bahwa radikalisme, fundamentalisme dan seterusnya, tetapi juga di sini ada sosialisme yang akhirnya arah-arahnya nanti ke komunisme dan segala macam. Tetapi sebenarnya jalan tengah yang dimaksud adalah bagaimana kemudian penerimaan kita dalam memahami dalam konteks keindonesiaan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya dari dulu. Jadi ini hanya soal terminologi, sekali lagi soal moderasi, dan orang kemudian menjadi shock, apa sih itu? Gitu kan? Maksudnya Pak Pendeta yang mengatakan bahwa moderasi sudah ada dari dulu. Itu ya, itu poinnya, bahwa sebenarnya di kita perjumpaan kita antara masyarakat yang dari berbagai latar belakang, perbedaan etnis, bahkan agama dan seterusnya, itu sudah terjadi sejak dulu, dan kita hidup Indonesia ini contoh dari masyarakat yang sangat majemuk, tetapi berusaha selalu untuk hidup secara damai, dan kuncinya sebenarnya di situ adalah penerimaan terhadap apa? Terhadap perbedaan-perbedaan itu, terhadap keberagaman itu. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk menyeragamkan bahwa orang Toraja harus seperti orang Bugis, orang Mandar harus seperti orang Bugis, tidak ada sama sekali upaya. Tapi kita menerima dan mengakui bahwa ya perbedaan-perbedaan itulah yang justru membangun keindonesiaan kita, dan justru perbedaan-perbedaan itu sebagai rahmat dan kekayaan kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang perlu mungkin kita lakukan dalam konteks moderasi dari Departemen Agama itu adalah merevitalisasi, menghidupkan kembali. Jangan sampai kemudian ini sudah tergerus gara-gara individualisme sebagai akibat dari individualitas, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, kemajuan di bidang iptek itu tadi yang semakin menjauhkan kita dari penghargaan kita terhadap perbedaan itu, saya kira. Iya, betul. Ya, betul yang Pak Pendeta katakan bahwa memang harus ada penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan kita. Tetapi kenyataan di masyarakat ini masih ada yang pertentangkan, diksi moderasi beragama ini. Nah, di kalangan-kalangan misalnya teman-teman yang pemerhati pendidikan pun masih banyak terjadi seperti itu. Nah, apakah misalnya yang kita lakukan untuk contohnya memperkuat moderasi beragama ini dengan memanggil teman-teman semua berdiskusi, berdialog, atau misalnya kita lakukan dalam hal kegiatan aksi-aksi keagamaan misalnya. Misalnya contohnya bahwa pendirian sebuah gereja atau masjid misalnya di daerah tertentu itu harus melibatkan semua masyarakat yang ada di situ tanpa memandang etnis, budaya dan segala macam. Nah, tapi ya itu tadi seperti yang kami bilang bahwa penerimaan ini masih ada yang kurang setuju terhadap diksi moderasi beragama ini. Iya, jadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk kemudian meluruskan kekurangpahaman atau kesalahpahaman di seputar istilah moderasi itu sendiri. Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa seolah-olah ini hanya sekedar sebagai proyek dari pemerintah atau titipan dari siapa gitu kan. Padahal sebenarnya tanpa ini pun sebenarnya kita sudah hidupi. Tapi kemudian dengan adanya moderasi beragama ini sampai kepada hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa ternyata ini yang sudah kita hidupi sejak dulu ya. Tinggal sekarang kita perlu maknai secara baru, kita transformasi, kita berikan nilai-nilai yang membuat kemudian moderasi itu menjadi lebih relevan lagi dalam kehidupan kita.
Karena kita berhadapan seperti yang di awal diskusi kita tadi bahwa ancaman ideologi global dan seterusnya yang kemudian bisa menggerus semangat kebersamaan kita, pesan-pesan persaudaraan yang ada dalam masyarakat kita kemudian menjadi tergerus karena pengaruh-pengaruh dari luar itu. Saya kira di situ. Cuman memang yang perlu kita waspadai, dan itu kemudian menjadi catatan bahwa jangan sampai kemudian karena di belakang kata moderasi itu ada kuasa, kan selalu ada kuasa nih. Iya. Jangan sampai kemudian tidak memberikan ruang terhadap, tidak memberikan kemungkinan lagi terhadap perbedaan-perbedaan. Jangan sampai kemudian kita belajar dari pengalaman sejarah masa lalu. Berbeda sedikit dari Soeharto pasti dicap komunis, misalnya dulu kan. Tidak ikut saja upacara satu kali langsung dicari sama Koramil dan segala macam. Itu dulu. Ya kan? Jadi pokoknya tidak ikut sama pemerintah dulu. Hati-hati, pasti dicap komunis dan segala macam. Jadi tidak ada lagi ruang-ruang untuk perbedaan pendapat dan seterusnya. Saya kira justru tugas moderasi adalah memberikan ruang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ujungnya adalah tiba kepada penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan itu sendiri. Saya kira di situ nilainya. Sehingga moderasi itu adalah sesuatu yang dari dulu memang kita sudah hidupi kok. So what? Iya. Oke, kalau begitu. Tapi kalau misalnya kita bicara dalam konteks bernegara, kebebasan bernegara kan harus tidak lepas dari kebebasan individu misalnya. Betul. Nah, moderasi ini kan misalnya sikap kita atau cara pandang kita melihat ke tengah-tengah. Iya. Nah, ketika misalnya ada orang yang, mohon maaf, pandangannya tidak setuju misalnya dengan ideologi negara, nah apakah ini bisa dikatakan tetap moderasi juga? Iya, artinya kan misalnya begini, kalau sederhana sekali misalnya kalau kita misalnya pakai misalnya teori dalam bukunya Leviathan misalnya, dalam teori bernegara dari Hobbes misalnya, Thomas Hobbes itu. Jadi kan ketika proses bernegara ini kita menyerahkan seluruh kedirian kita untuk dikelola oleh negara. Apa yang tidak pada kita? Semuanya kita serahkan ke negara gitu. Dan sehingga mau tidak mau kita harus diatur oleh negara. Kalau tidak mau diatur oleh negara, ya keluar dari Indonesia, gitu aja kan. Sesederhana itu. Tetapi kemudian persoalannya adalah pemberian diri secara sadar itu juga harus dijamin oleh negara bahwa ada hak-hak individu itu tadi yang harus dipelihara, termasuk dalam kebebasan. Nah, sehingga misalnya ini kan soal proses edukasi saja kalau menurut saya. Bahwa dari pertarungan ideologi yang sekian banyak itu, kemudian orang menjatuhkan pilihannya kepada ideologi yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri dan seterusnya. Teman, sini kok. Kayaknya free kick mau itu. Nanti kok dapat kartu kuning, kesini-sini kok sedikit. Masuk-masuk kok ke tengah gitu loh. Jadi intinya adalah bahwa ketika saya sepakat sebagai warga negara Indonesia menjadi bagian dari rumah besar yang disebut dengan Indonesia ini, dengan segala konsekuensinya saya menyatakan saya ikut. Contoh Pak Snander, kami itu karena sudah 10 tahun di Jerman, kami itu sudah ditawari untuk menjadi warga negara di sana gitu. Tapi kan kami tidak mau karena kecintaan kami terhadap Indonesia. Iya, walaupun anak-anak masih kuliah di sana, anak-anak masih sekolah di sana, istri bekerja di sana, tetapi kan Indonesia ini tetap rumah kami. Kami tidak mau pensiun atau mau busuk di sana. Kami tetap akan, ini tumpah darah kami. Maknanya apa? Bahwa hidup mati kami ini Indonesia gitu loh. Dan itu pemberian diri secara sadar, ya kan, dengan segala konsekuensinya, dengan segala panggilan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Tentu saja bahwa negara harus hadir dalam membela dan menjamin hak-hak kami sebagai warga negara, hak-hak kita sebagai warga negara, termasuk dalam hal kebebasan individu itu. Tetapi kebebasan saya sampai di mana? Pada kebebasan orang lain. Ketika kebebasan saya sudah mengganggu hak-hak orang lain, saya harus berhenti. Karena tidak bisa kemudian kebebasan itu tanpa batas yang kemudian merampas hak-hak orang lain gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, negara harus hadir
tidak boleh diam gitu. Nah, itu tanggung jawab negara di situ loh. Jadi Oke. ya. Baik. Kita agak sedikit bergeser ini. Mohon maaf ini. Saya tertarik dengan kebebasan individu ini. Nah, sekarang ini biasanya kalau menjelang pemilu ini muncul narasi-narasi politik identitas misalnya. Betul, Bagaimana hubungannya dengan kebebasan individu kita ini? Iya, artinya kan misalnya begini, dalam proses dalam kontestasi politik, dalam kegiatan-kegiatan politik, betul bahwa kita masih dalam proses belajar berdemokrasi. Berapa tahun sih proses demokrasi kita jalani dengan sungguh-sungguh? Taruhlah katakan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia berarti hampir 100 tahun. Jangan lupa bahwa dan kita masih jauh lebih maju dalam pencapaian langkah-langkah proses berdemokrasi itu. Amerika itu nanti menghargai dan menerima hak perempuan dalam memilih itu nanti awal abad 20. Padahal mereka merdeka tahun 1700-an. Iya kan? Jadi 200 tahun lebih baru mereka bisa menghargai hak-hak pilih dari hak-hak politik dari perempuan. Bahkan di Jerman dulu, Hegel pernah bilang, kalau laki-laki sedang diskusi politik, perempuan sebaiknya tinggal di dapur. Gitu. Apa yang kurang di Indonesia? Lah kita di Indonesia, jangankan hak pilih, hak politik perempuan, kita sudah pernah punya presiden perempuan. Iya kan? Nah, hanya kemudian memang persoalan kalau dikembalikan lagi ke soal politik identitas itu. Nah, seringkali ini kemudian dimanfaatkan oleh elit untuk kemudian mengambil kepentingan sesaat, kepentingan golongan, kepentingan pribadi, memanfaatkan politik identitas itu. Yang persoalan juga adalah bahwa memang betul kita masih berada pada titik itu, belum melangkah jauh, tetapi saya yakin pada suatu ketika kita tidak akan lagi memilih orang hanya berdasarkan satu kampung, hanya berdasarkan satu suku, hanya karena berdasarkan perbedaan-perbedaan kesamaan primordial itu. Tetapi suatu saat kita akan memilih orang karena kita merasa bahwa dia pantas untuk mewakili, membawa harapan-harapan kita, cita-cita kita. Itu. Bukan karena persoalan bahwa kita punya latar belakang yang sama, misalnya. Jadi artinya bahwa ya memang itu tantangan proses pendidikan politik lah, katakan seperti itu, yang kita masih berutang. Nah, kalau saya sebenarnya yang siapa sih, para elit juga seringkali acapkali tidak memberikan kita pendidikan politik yang sehat, karena justru mereka yang mengajarkan itu gitu. Coba bayangkan kalau ada jargon misalnya orang Kristen pilih orang Kristen, orang gereja A pilih gereja A, gitu kan? Maka itu kan tidak mendidik, tidak sehat, bukan karena persoalan kapabilitas di situ, tetapi karena alasan-alasan yang primordial itu tadi. Oke, baik. Berarti Pak Pendeta ini masih optimis ya bahwa konstruksi sosial tradisi budaya kita tidak akan misalnya terganggu atau misalnya mengalami kemunduran. Saya tadi mengajak Pak Pendeta misalnya menghubungkan ke negara, ke politik, ke agama, sampai kepada individu. Saya melihat Pak Pendeta sangat optimis dengan keyakinan bahwa suatu konstruksi sosial di masyarakat, terutama untuk budaya-budaya kita itu tidak akan tergerus sepanjang keyakinan dari individu atau dari masyarakat melihat hal-hal yang baik, terus menerima perbedaan-perbedaan dalam konteks kemanusiaan. Nah, kalau misalnya sekarang kita kembalikan Pak Pendeta, apakah konstruksi sosial tradisi budaya kita ini bisa dipengaruhi oleh misalnya keinginan suatu kelompok yang berkuasa, untuk misalnya mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat, apakah itu perubahan dalam sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. Bisakah
konstruksi sosial yang terjadi masyarakat ini berubah karena keinginan suatu kelompok yang berkuasa gitu. Iya, kan selalu kalau kita pakai kategorinya Foucault misalnya, Michel Foucault, misalnya dalam bentuk relasi apapun di situ selalu ada kuasa yang. Nah, tetapi persoalannya kemudian adalah masyarakatlah yang menilai ketika kemudian narasi atau wacana tetap itu kembali ke masyarakat yang menilai dan misalnya ketika wacana atau narasi itu atau diskursus itu sampai ke masyarakat ya yang akan menerima atau menilai apakah kemudian ini kita terima atau kita nafikan, karena selalu dalam teori sosial seperti itu ketika kita mengakui atau mau menerima sebuah diskursus, maka diskursus yang lain atau wacana-wacana, narasi-narasi yang lain itu kita akan eksklusi, kita akan buang ketika sehingga memang perlu kesadaran bersama untuk kemudian apakah nilai-nilai yang dibawa atau wacana atau narasi yang dibawa itu kemudian dapat diterima ataukah hanya sekedar jargon atau jargon saja atau karena kemudian kan dia akan mengalami proses yang panjang memang. Jadi misalnya dalam arkeologi ilmu pengetahuan itu kan seperti yang Pak Asnanto tadi sampaikan bahwa misalnya soal kebenaran yang disampaikan itu kan sebenarnya dari Joseph Goebbels sebenarnya dulu kan waktu zaman Nazi, bahwa kebenaran kebohongan yang diulang-ulang lama-lama akan diterima sebagai kebenaran. Oh, itu zaman Nazi sudah ada ya. Ada. Itu ahli propaganda Nazi ketika itu namanya Joseph Goebbels. Goebbels, ya. Jadi dia memakai itu untuk mengatakan waktu itu bahwa orang Yahudi itu jahat, orang Yahudi. Nah, sehingga diulang-ulang akhirnya itu diterima sebagai kebenaran bahwa memang betul orang Yahudi itu jahat gitu loh. Sehingga apapun yang dilakukan kita akan terima itu untuk kemudian apakah dia dihakimi atau dia dianiaya dan segala macam. Nah, sekarang dalam situasi kita saat ini memang kita harus mewaspadai kemudian kuasa di balik setiap narasi, setiap wacana. Jangan-jangan ini cuman para politisi yang pakai semboyan atau pakai apa, jangan-jangan narasi ini hanya untuk kepentingan segelintir orang atau pribadi atau individu yang mau menarik. Tapi kan sejarah juga yang akan menilai siapa yang betul-betul mau membangun masyarakatnya dan siapa orang-orang yang hanya sekedar numpang hidup atau sekedar dalam tanda kutip kalau dalam budaya temporer misalnya mau cari popularitas atau sekedar kalau dalam bahasa Kapuro itu sekedar supaya dapat like banyak supaya dapat banyak follower, supaya dapat, itu kan budaya temporer, tetapi sejarah yang akan menilai itu. Jadi selalu tetap optimis lah bahwa bahwa kemudian ada benturan-benturan, bahwa ada pergeseran-pergeseran dan pemaknaan-pemaknaan secara baru, ya harus. Ya, tetapi tetap yakin, tetap semangat. Tetap yakin, tetap optimis. Ya, baik, ada satu hal lagi Pak Pendeta. Ya. Kita kembali lagi ke awal. Nah, bagaimana misalnya peran-peran falsafah lokalitas ini terhadap eksistensi budaya kita sekarang ini? Ya, misalnya itu tadi si pakai lebih, atau misalnya nilai-nilai lokalitas atau kearifan lokal yang ada di daerah kita untuk mempertahankan eksistensi budaya kita secara lokal lah, nggak usah secara transnasional atau secara global gitu. Peran-peran dari falsafah lokalitas yang ada sekarang. Justru disitulah letak perannya, apa yang kemudian misalnya jargon-jargon yang kemudian kita lihat dalam konteks era posmo ini, ada ungkapan yang mengatakan berpikir global, bertindak lokal, gitu kan? Nah, justru lokalitas itu yang kemudian identitas itu sekali lagi dinamika masyarakat global itu mengharuskan dia kembali kepada akarnya.
Dan oleh karena itu dia akan sebelum keluar dia akan mencari. Kalau tidak dia akan mengalami kegamangan. Dan pada saat Iya. dan pada saat itulah dia kehilangan identitasnya. Gitu. Sehingga misalnya contoh misalnya begini, sekalipun seberapa hebat, seberapa jauhnya masyarakat teknologi di Jepang, dia tetap lekat dengan budaya, dia tetap dengan identitas Jepangnya gitu. Pasca katakanlah restorasi Meiji itu kan. Nah, jadi kita juga bahkan hampir semua masyarakat gitu tetap mencari jati dirinya, bahkan ketika dia merasa bahwa sekalipun dia merasa bahwa dia menjadi komunitas global oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pada satu ketika pikiran-pikiran saya, gagasan-gagasan saya entah ada di mana, bersama-sama dengan siapa. Tetapi akan tiba saat di mana kemudian saya harus mengatakan, oh ternyata saya orang Palopo, saya orang Bastem, saya lahir di sini dan seterusnya dengan segala pernak-pernik kultural yang melekat pada saya. Dan justru karena itu, dari titik itulah saya berangkat untuk merambah ke dunia yang lebih luas. Jadi berarti sepertinya Pak Pendeta ingin mengatakan bahwa identitas diri itu harus tetap dipertahankan. Iya. Kita harus tahu dari mana asal usul kita. Tapi apakah tidak ada misalnya kekhawatiran ketika misalnya kita hidup di daerah orang lain misalnya. Contohnya misalnya Pak Pendeta misalnya dari Toraja terus hidup di Jerman misalnya. Apakah tidak khawatir itu akan terpengaruh? Saya tetap bangga sebagai orang Indonesia. Kalau memungkinkan, saya tetap pakai baju batik misalnya kalau di sana sebagai identitas, gitu. Anak-anak juga tetap bangga sekalipun dia berbaur dengan berbagai macam suku bangsa, dia tetap bangga sebagai orang Indonesia. Tapi memang supaya mereka tidak tercerabut dari tiap kali liburan, saya pasti akan bawa pulang mereka ke kampung. Saya kasih berenang di sungai, saya kasih tahu siapa nenek moyangnya dan segala macam. Dari mana dia berasal setiap kali pulang liburan. Oh, masih disuruh berenang di sungai-sungai kampung itu ya? Betul, masih berenang di sungai kampung. Saya bawa ke pantai, mandi di pantai Palopo dan segala macam. Supaya mereka tetap punya ingatan bahwa mereka bagian dari sebuah komunitas yang ada di Palopo gitu. Iya. Sekalipun mereka sudah ada di sana, anak saya yang pertama sekarang kuliah di Fakultas Teknik di Karlsruhe di sana, di arsitek. Tetapi dia tetap bangga sebagai orang Indonesia. Anak saya yang bungsu sekarang main bola untuk klub semi profesional di Jerman dan dia tetap bangga dan dia tidak mau tukar kewarganegaraannya. Dia tetap bangga sebagai orang Indonesia. Jadi itu maksud saya adalah bahwa pendasaran terhadap identitas itu kan memang mulai dari unit yang terkecil secara sosial yaitu keluarga, lalu kemudian merambah ke hubungan-hubungan kekerabatan yang kemudian nanti akan membangun kesadaran dan membentuk jati diri itu, lalu kemudian nanti keluar semakin meluas. Tetapi sekali lagi bahwa kembali lagi ke kategorinya Berger tadi, bahwa manusia ini dibentuk dari masyarakat di mana dia hidupi gitu. Kemanusiaan kita, dan disitulah teori konstruksi sosial itu kan, bahwa manusianya kita itu kita tidak bisa lepaskan dari nilai-nilai sosial yang kita hidupi dan menghidupi kita di sekitar kita gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita harapkan, cita-citakan, visi kita ke depan itu selalu rooted, selalu berakar dari di mana kita berasal gitu. Iya. Mungkin ada kesimpulan tidak Pak Pendeta terkait dengan membangun suatu konstruksi sosial ini agar tradisi-tradisi budaya kita tetap bisa dipertahankan. Tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa kita harus memperhatikan diri kita harus membangun kesadaran secara kelompok, secara kolektif, terus unsur-unsur misalnya pengaruh politik, bernegara dan sebagainya, sosial ekonominya tetap juga kita harus jalankan tanpa merubah identitas. Nah, kalau misalnya yang disampaikan oleh teori Berger tadi Pak Pendeta, bagaimana melihat kondisi sekarang ini untuk mempertahankan atau membangun
merekonstruksi ulang. Apakah kita harus perlu merekonstruksi ulang tradisi-tradisi budaya kita sekarang ini? Ya, merevitalisasi, ya, memberikan pemaknaan yang akhirnya menjadi relevan dengan kehidupan yang modern misalnya, sebagai contoh, dan itu saya selalu sampaikan contoh yang paling sederhana. Ketika kita berada di krisis ekologi misalnya, sudah saatnya kita merujuk kepada bagaimana cerita-cerita nenek moyang kita, penghargaan dan yang kalau kemudian kita bahasakan dalam bahasa modern, ternyata orang tua kita jauh lebih sadar ekologis ekologis dibandingkan kita. Kita yang katanya orang modern sudah di dalam mobil ber-AC dan seterusnya, masih dengan pongah dan kesombongan kita buang sampah dari kendaraan dan seterusnya. Orang tua kita dulu tidak berani. Iya, karena apa? Karena mereka merasa bahwa alam itu adalah bagian dari mereka dan harus diperlakukan dengan secara hormat. Bahkan dalam banyak mitologi misalnya mengatakan bahwa alam itu bagian dari diri mereka, sehingga ketika petik sayur, mau mengambil kayu bakar dan seterusnya, itu tidak sembarang dan harus minta izin gitu misalnya. Jadi jangankan buang sampah sembarangan dan seterusnya, mau ngambil saja itu harus dengan rasa hormat gitu. Bagaimana kemudian masih ingatkan dulu orang tua kita, kalau makan jangan ada yang sisa, nanti nasinya menangis dan seterusnya. Nilai-nilai kearifan seperti itu yang kemudian hampir tidak ada lagi, yang harusnya kemudian dihidupkan kembali untuk kemudian sampai kepada kesadaran bahwa ternyata budaya kita, tradisi kita syarat dengan nilai-nilai yang masih sangat relevan. Hanya kemudian karena di era budaya digital sekarang ini, itu kemudian mengalami sudah tergerus, sudah kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang up to date lah, atau dianggap ketinggalan zaman dan seterusnya. Padahal itu syarat dengan nilai-nilai yang edukatif gitu. Oke. Nah, sebelum kita akhirnya mungkin ada ya semacam closing statement lah terkait ini konstruksi sosial tradisi budaya kita di Sulawesi Selatan. Iya, closing statement saya adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan budaya global, ketika kita berhadapan dengan dua model masyarakat, yaitu masyarakat yang abstrak di dunia digital dan seterusnya, justru pada saat itu ada panggilan bagi kita dalam realitas sosial kita untuk kemudian menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan-kearifan yang ada dalam masyarakat kita, dan saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan, dikampanyekan oleh dalam moderasi itu, bahwa justru nilai-nilai di masyarakat itu harus kemudian diangkat kembali ke permukaan, dan itu yang menjadi modal dasar kita, salah satu modal sosial kita dalam membangun keindonesiaan ini. Saya kira itu dari saya. Baik, teman-teman podcast Blam Corner, saya kira perbincangan kita sangat menarik. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, mulai dari bagaimana konstruksi sosial budaya atau sejarah-sejarah budaya dulu sampai kepada sekarang. Nah, kesimpulan yang utama yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa jangan sekali-sekali kita melupakan tradisi-tradisi budaya kita dulu. Kemudian tidak apa-apa ada perubahan-perubahan, misalnya teknologi tetap kita terima, tetap harus memperhatikan nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai agama dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah harus ditumbuhkan kesadaran pribadi, bagaimana menerima perubahan-perubahan yang ada ini, sehingga konstruksi sosial yang terjadi tidak akan mempengaruhi tradisi-tradisi budaya kita sendiri. Dan memang ada pepatah mengatakan, Pak Pendeta, bahwa untuk berdiri di negara kita ini, kita harus berpijak pada kaki sendiri. Jadi dalam konteks pendidikan misalnya, Pak Pendeta, untuk menghadapi globalisasi ini, pengaruh-pengaruh, tentu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif, tetapi kalau kita ingin mempertahankan
karakter kita, budaya kita, maka kita harus menggalakkan pendidikan karakter misalnya. Kedua, yang misalnya kalau misalnya kita ingin mempertahankan negara kita dalam segi ekonomi, kita harus mengaktifkan kewirausahaan, entrepreneurship atau UMKM kita harus galakkan. Jadi tetap seperti sejalan yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa kita harus tetap berdiri di kaki sendiri, menghargai tradisi budaya kita. Saya kira terima kasih lagi Pak Pendeta. Terima kasih juga sudah diundang hadir di sini untuk berbagi. Ya, mewakili teman-teman, mewakili lembaga kita ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman Belam Corner podcast kita, saya kira kita akhiri sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan bertemu kembali kepada tema-tema yang menarik lainnya. Dan tak lupa ini channel kami di follow, di subscribe, bisa di share, dibagikan. Dan ini bisa juga, selain kita punya podcast ini kita di YouTube, kami juga punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram. Nah, itu mungkin teman-teman semua bisa memfollow media-media kita yang ada di Litbang ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf sekiranya ada kata-kata yang salah yang tadi yang kami sampaikan. Nah, itu mungkin kekurangan kami. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.